ini secuil curhat, banyak sih curhat aku dalam perjuanganku buat bikin SKCK Mabes Polri terbaru per Juli 2023. Jadi ini tuh aku bikin SKCK Mabes Polri ketiga kalinya. Setelah sebelumnya yang dua itu selalu aku bikin di kantor Mabes Polri-nya yang di Trunojoyo itu. Nah itu tuh kayak sistemnya masih enak gitu, maksudnya masih datang setengah dua aja, 2 sore ya, siang ya, itu masih bisa dapat nomor antrian dan masih bisa dilayanin. Nah karena gedung itu direnovasi dari tanggal kalau nggak salah tuh tanggal dari November 2022 sampai sekarang itu belum jadi dan masih direnovasi. Jadi sementara kantor pelayanan SKCK Mabes Polri itu dipindah di gedung Tripatra Jalan RA Kartini Fatmawati, jadi jauh banget. Dan sekarang tuh karena gedung sementaranya pindah, ini berdasarkan informasi yang saya terima dari polisi yang waktu itu jaga, karena waktu itu jujur banget aku tuh kesel banget. Jadi tuh aku sedikit curhat sama pak polisinya, karena dulu tuh gampang banget, kenapa sekarang susah gitu. Nah kata pak polisinya tuh ya karena sekarang ini untuk sementara gedungnya pindah, jadi otomatis SDM-nya juga dikurangin, jadi kuotanya pelayanannya juga belum maksimal dan emang dikurangin kuotanya. Jadi yang dulu tuh nggak tahu sih kuotanya dulu berapa, cuma dulu tuh nggak seribet ini, dan sekarang tuh kayak 70 sampai 90 sampai 100-an kuota doang. Jadi kayak hari waktu yang terakhir SKCK ini aku tuh datang ini tuh ketiga kalinya sampai akhirnya aku bisa dapat SKCK. Yang pertama tuh karena aku pikir servisnya masih sama dengan kayak yang di gedung lama kan, jadi aku datang siang tuh, jam habis makan siang jam 12-an gitu. Petugasnya lagi makan siang, ternyata nomor antriannya udah habis dong. Habis itu nanya lah sama ini security yang di luar, kok udah habis sih jam segini gitu-gitu. Nah bapak itu bilang iya datangnya pagi jam 7-an gitu-gitu. Terus tapi kan kita daftar online ya, dan itu ada pemberitahuan kan jam bukanya jam berapanya gitu loh. Jadi ya udahlah, besoknya dateng lah itu jam 7:30, pikirnya masih bisa lah ya sebelum jam makan siang, sebelum jam 10 harusnya nomor antrian masih bisa dong. Nggak dapet juga dong, udah habis. Nah itu kesel lagi dong, 2 hari berturut-turut nggak dapet. Akhirnya curhat lah sama pak polisi ini. Nah yang tadi itu lah dia bilang kayak gitu, sampai akhirnya aku bilang, jadi aku harus datang jam berapa pak buat dapet nomor antrian kayak yang lain? Aku tuh capek 2 kali loh datang ke sini, maksudnya nggak efisien, nggak kayak yang dulu pas di Trunojoyo itu loh, yang di gedung emang gedung pusatnya enak gitu, pelayanannya cepet, terus nggak pakai ngantrinya nggak lama-lama banget, dan nggak harus subuh-subuh datang gitu. Terus kata dia iya jam 3 aja udah ada yang datang mbak gitu. Pokoknya intinya sebelum subuh tuh udah banyak yang datang. Terus kalau mau pokoknya nomor antrian tuh jam 7 tuh udah habis. Jadilah percobaan ketiga aku dateng ya kan, dari Cikini ke RA Kartini Fatmawati ya kan, berangkat sebelum jam 4. Akhirnya sampai sana lah sekitar jam kalau nggak salah inget tuh jam 4-an, pokoknya sebelum subuh tuh udah sampai tuh. Akhirnya dapet nomor 7 ya kan, nomor 7 tuh. Karena rumahnya jauh, jadilah nunggu di situ, nggak bolak-balik. Cuma banyak orang, saran aku sih kalau kalian rumahnya deket situ bisa tuh datang sebelum subuh, tulis nama dulu, habis itu pulang, datang lagi aja jam 7. Banyak kok yang kayak gitu, banyak yang kayak kadang kemarin sih banyak yang lihat ya, ada yang diambilin nomor sama supirnya, sama asistennya, banyak lah kayak gitu-gitu. Kayak dari subuh mereka udah dateng tapi pulang lagi, nanti balik lagi jam 7 pas nomor antrian udah dibagi, kayak gitu-gitu. Nah saran aku sih kalau rumah kalian deket, nggak kayak aku sih, datang aja sebelum subuh, tulis nama ya kan, biar dapat nomor antrian. Habis itu pulang lagi, datang lagi nanti jam 7 itu pas petugasnya udah datang, baru nanti kita dikasih tuh nomor urutnya gitu. Habis dikasih nomor urut, mulai jam 8 kurang lah baru udah mulai dipanggilin buat serahin berkas-berkasnya, harus udah lengkap ya, dan disaranin daftar online. Tapi kalau misalnya nggak daftar online tuh bisa juga, karena ujung-ujungnya juga harus ngisi maksudnya sama sih, kalau online ngisi
ngisi formulirnya itu via online kan. Nah kalau nggak online kan kita di situ nulis-nulis, tapi ujungnya tetap sama, kita masih harus ngasih bentuk fisik dokumen pendukungnya itu. Jadi menurut aku sih hampir nggak ada bedanya ya, soalnya udah daftar online pun tetap harus ngantri gitu. Karena aku juga daftar online dan tetap harus ngantri gitu. Banyak yang lain banyak yang belum tahu ya. Untungnya sih aku udah tahu, karena dulu emang pas di Mabes Polri pun daftar online tetap harus ngisi, tetap ngambil nomor antrian itu yang pas waktu ke Oman juga kayak gitu. Jadi ya untungnya udah tahu, dan sampai sekarang ternyata masih kayak gitu. Kirain udah berubah bisa online semuanya, ternyata masih belum bisa. Jadilah kemarin ya kan jaga-jaga online sama jaga-jaga ngisi form, karena bener-bener dikduk takut nggak kebagian nomor lagi. Ternyata alhamdulillahnya masih dapet nomor 7, lumayan lah ya. Cepet tuh, dari jam 8 mulai dipanggil berkasnya, untuk kumpulin berkasnya. Pokoknya aku keluar dengan megang SKCK, hasil SKCK-nya itu jam setengah 10 pas. Itu dari aku dateng sampai akhirnya aku dapet itu tuh jam setengah 10 pas. Oke, karena rumah aku jauh, capek juga ya kan, ngantuk karena udah sebelum jam 3 udah bangun ya kan. Ya jadilah aku sewa penginapan kayak hotel kos-kosan kayak gitulah, buat sehari doang, buat tidur doang. Nah kalau kalian yang rumahnya jauh boleh dicoba tuh kayak gitu. Cuma kalau yang budgetnya mungkin nggak ada budget buat kayak gitu ya bisa juga langsung pulang juga nggak apa-apa juga sih. Karena waktu itu aku emang abis itu mau main dan emang ngantuk banget, jadi ya mau nggak mau kayak nggak bisa ini, perjalanannya masih jauh. Jadi emang ya efisien buat aku sih waktu itu cari penginapan atau kos-kosan harian gitu. Efektif banget, bisa istirahat dulu. Jadi bagi kalian yang mau bikin SKCK Mabes Polri atau SKCK untuk syarat visa di luar negeri, kalau nanya tipsnya, karena beberapa kali aku juga nanya tips-tips orang yang udah berhasil ya. Nah tips kebanyakan dari mereka tuh emang datang lebih awal. Jadi ya sama aja sih, saran dari aku juga datanglah lebih awal. Kalau mau cepet kelar ya kayak aku ini, sebelum subuh udah datang. Cuma kalau kalian rumahnya deket atau ada orang yang bisa dimintain tolong sih boleh banget ya, mendingan kayak gitu aja sih, datang sebelum subuh, taruh nama tuh absen ya kan, daftar dulu tuh nama ya kan, biar dapat nomor awal-awal, nanti datang jam 7 gitu. Jadi nunggunya nggak kelamaan gitu loh, dan nomornya juga masih di bawah puluhan gitu, nggak di atas puluhan, karena di atas puluhan tuh pasti lama banget. Jadi saran aku sih dapat nomor di bawah puluhan, jadi biar cepet gitu, masih pagi udah kelar gitu. Terus siapin dokumennya harus udah lengkap ya. Ibunya nggak mau, petugasnya tuh nggak mau kalau belum lengkap tuh nggak mau diurus dia, karena kan emang banyak ya di sini. Nggak kayak dulu, kayak masih fleksibel gitu. Dulu aku aja pernah tuh kayak dokumennya kurang, ya udah disuruh kirim lewat email aja, udah gampang gitu. Terus harga SKCK-nya tuh 30.000 aja ya. Jadi buat yang calo-calo mau pakai calo-calo di luar sana ya terserah sih. Cuma ada beberapa calo-calo yang udah pernah agen-agen yang udah pernah aku tanyain sih, ada yang patok harga 750 sampai 1.500.000. Kalau kalian nggak sayang uang kalian ya silakan aja sih pakai jasa kayak gitu. Cuma menurut aku sih sayang banget ya, karena harganya cuma 30.000 rupiah dan kamu harus bayar lebih dari itu kalau kamu pakai agen kayak gitu. Ya mending datang langsung aja ya kan, pengalaman buat nambah pengalaman hidup kamu ya kan. Selain murah juga ya lumayan lah buat nambah pengalaman hidup ya kan, ngantri demi selembar SKCK. Tapi seru sih, selamat mencoba ya. Dan maaf videonya ngulang-ngulang, nggak perlu kalian lihat videonya sih sebenarnya, dengerin aja suara aku yang nggak bagus ini ya kan. Sedikit tips, mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya boleh sharing-sharing, boleh banget kok. Aku juga suka sharing-sharing kayak gitu. Cuma karena info minim soal sementara gedungnya pindah ini, jadi bagi kalian yang mau nyoba bikin SKCK silakan ya. Dan bagi kalian yang di luar Jakarta
bisa pakai cara aku dengan nginep itu, cari penginapan yang terdekat di situ. Banyak banget kos-kosan yang disewain per harian atau hotel-hotel atau penginapan murah, banyak banget bisa pakai itu. Karena dia nggak ngaruh ya kalian udah daftar online atau belum gitu, tetap aja harus ngambil nomor antrian. Soalnya kemarin kejadian 3 kali aku terakhir ini nyoba tuh banyak banget yang marah-marah, kayak jauh-jauh datang dari Semarang, jauh-jauh datang dari mana, kayak gitu-gitu. Tetap nggak bisa karena nomor antrian udah habis dari jam 7. Jadi ingat ya, bagi yang mau bikin SKCK untuk syarat ke luar negeri ini untuk sementara waktu, karena di gedung yang Tripatra ini, jadi datanglah pagi. Kalau misalnya jauh di luar kota, carilah penginapan terdekat biar bisa ngambil nomor antrian. Jadi nggak membuang-buang waktu, sayang banget. Semoga bermanfaat ya. Boleh dong sharing-sharingnya.